Selamat datang di channel Nalar Yoga. Selamat datang dalam pengantar asal-usul kehidupan dari molekul. Kehidupan pertama muncul melalui proses yang disebut abiogenesis, di mana molekul non-hidup berubah menjadi organisme hidup melalui reaksi kimia alami. Mencirikan for mood small core organisme stand things fusi dan evolusi. By strand-based molekul-molekul steroid formulates interaksi. Melalui interaksi ini, molekul bergabung membentuk protosel, struktur awal yang menyerupai sel hidup. Protosel ini kemudian dapat bereplikasi dan berevolusi menjadi dasar kehidupan di bumi. Hipotesis dunia RNA menyatakan bahwa RNA atau asam ribonukleat adalah nenek moyang kehidupan. RNA dapat menyimpan informasi genetik dan bertindak sebagai katalis dalam reaksi kimia, lebih sederhana daripada DNA dan protein. Mari kita jelajahi struktur dan peranannya. Struktur RNA terdiri dari gula ribosa, fosfat, dan 4 basa nitrogen, adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Ini berbeda dari DNA yang menggunakan timin dan deoksiribosa. Struktur ini memungkinkan RNA melakukan tugas ganda. RNA memiliki peran ganda, menyimpan informasi genetik seperti DNA dan mengkatalis reaksi kimia seperti protein. Ini membuat RNA lebih serbaguna dalam kehidupan awal sebelum evolusi sistem yang lebih kompleks. RNA lebih sederhana daripada DNA, yang membutuhkan protein untuk bereplikasi. Dalam hipotesis dunia RNA, RNA muncul terlebih dahulu, kemudian berevolusi menjadi sistem DNA protein yang lebih stabil. Mari bandingkan dengan dogma sentral. RNA dapat terbentuk secara spontan dari molekul sederhana di lingkungan purba bumi. Molekul seperti ribosa dan basa nitrogen bergabung tanpa energi eksternal besar, membentuk struktur yang stabil. Kemampuan katalitik RNA di dalam struktur seperti intron grup I tetrahimena. RNA ini dapat memotong dan menyambung dirinya sendiri, menunjukkan bagaimana molekul sederhana bisa menjadi aktif secara biologis. Hipotesis dunia RNA menjelaskan bagaimana kehidupan pertama muncul dari molekul sederhana. RNA sebagai molekul serbaguna membuka jalan bagi evolusi sistem biologis yang lebih kompleks di bumi purba. Kehidupan terbentuk melalui 4 tahapan utama. Tahap pertama adalah sintesis molekul organik. Molekul sederhana seperti metana, amonia, air, dan karbon dioksida bereaksi di bawah energi seperti petir atau radiasi UV, menghasilkan amino asam dan nukleotida yang merupakan bahan dasar kehidupan. Tahap kedua adalah polimerisasi. Molekul organik bergabung membentuk polimer yang lebih kompleks. Amino asam bergabung menjadi peptida melalui reaksi dehidrasi, sedangkan nukleotida membentuk RNA yang dapat menyimpan informasi genetik dan mengkatalis reaksi. Tahap ketiga adalah kompartemenisasi. Molekul lipid membentuk membran bilayer yang mengelilingi polimer, menciptakan protosel. Ini memisahkan reaksi kimia di dalam dari lingkungan luar, memungkinkan konsentrasi molekul dan perlindungan dari degradasi. Tahap keempat adalah replikasi dan evolusi. Sistem protosel mampu bereplikasi melalui RNA dan melalui seleksi alam, variasi yang lebih efisien bertahan. Ini menandai transisi dari kimia ke biologi, di mana kehidupan dapat berkembang dan beradaptasi. Sekitar 3,8 hingga 4 miliar tahun lalu, bumi memiliki kondisi yang sangat berbeda dari sekarang. Atmosfernya lebih kaya dengan gas-gas seperti metana dan amonia, dan lautan luas menutupi permukaannya. Kondisi ini menciptakan lingkungan yang ideal untuk reaksi kimia yang menghasilkan molekul organik pertama. Molekul organik ini berasal dari 2 sumber utama, aktivitas vulkanik yang melepaskan gas dan mineral dari dalam bumi, serta meteorit yang jatuh dari luar angkasa membawa bahan organik. Kedua proses ini menyediakan bahan baku bagi sintesis molekul kompleks yang diperlukan untuk kehidupan. Lingkungan hidrotermal di dasar laut merupakan tempat yang sangat penting. Di sini, air panas yang dipanaskan oleh magma di bawah tanah naik ke permukaan laut melalui retakan di dasar samudera. Proses ini menyediakan energi termal dan bahan kimia mineral yang kaya, menciptakan kondisi ideal untuk reaksi kimia yang menghasilkan molekul organik kompleks. Data dari misi NASA Artemis II yang akan mengorbit bulan pada tahun 2025 telah mengonfirmasi temuan sebelumnya bahwa asteroid dan komet mengandung molekul prebiotik seperti amino asam dan nukleotida. Benda-benda langit ini membombardir bumi muda, membawa bahan organik yang kemudian larut dalam lautan dan berkontribusi pada pembentukan kehidupan pertama.
Secara keseluruhan, kondisi bumi awal sekitar 3,84 miliar tahun lalu menciptakan apa yang disebut jendela abiogenesis. Periode waktu di mana kondisi fisik dan kimia planet ini memungkinkan transisi dari molekul non-hidup menjadi sistem biologis pertama. Lautan purba, sumber vulkanik, dan bahan dari luar angkasa bekerja sama menciptakan lingkungan yang mendukung munculnya kehidupan. Eksperimen Miller-Urey modern telah diperbarui dengan teknologi terkini untuk menunjukkan bagaimana molekul organik dapat terbentuk secara spontan dari gas atmosfer purba bumi. Eksperimen ini menggunakan sistem tertutup dengan gas seperti metana, amonia, hidrogen, dan uap air. Energi dari petir disimulasikan melalui percikan listrik yang memicu reaksi kimia di antara gas-gas tersebut. Ini menghasilkan molekul organik kompleks dari bahan sederhana. Dalam eksperimen ini, gas-gas tersebut disirkulasi dalam sistem tertutup. Percikan listrik menyediakan energi untuk reaksi kimia, menghasilkan molekul organik yang kemudian terkondensasi dalam air. Hasil utama dari eksperimen ini adalah pembentukan lebih dari 20 jenis asam amino, bahan dasar protein dalam kehidupan. Ini menunjukkan bahwa molekul kompleks dapat terbentuk secara alami. Selain asam amino, eksperimen juga meneliti komponen dasar RNA dan DNA yang penting untuk informasi genetik. Eksperimen ini membuktikan bahwa molekul organik dapat terbentuk secara spontan dalam kondisi mirip bumi awal, memberikan dukungan kuat untuk hipotesis abiogenesis. Ilmuwan telah berhasil menciptakan protosel sintetik, yaitu vesikel lipid, yang dapat mereplikasi RNA. Struktur ini menunjukkan bagaimana molekul dapat menjadi semat hidup memiliki DNA yang lengkap. Di dalam protosel ini, RNA dapat bereplikasi dengan sendirinya. Bilayer lipid membentuk membran yang melindungi isi dalam, mirip dengan membran sel primitif. Proyek sintetik sel di Harvard meniru protosel ini untuk mendekati penciptaan kehidupan buatan. Melalui eksperimen ini, kita belajar bagaimana kehidupan pertama mungkin muncul dari molekul organik sederhana. Visualisasi ini menunjukkan struktur protosel dan proses replikasi RNA di dalamnya, memberikan wawasan tentang langkah-langkah awal menuju kehidupan. Penemuan eksoplanet yang mirip bumi, seperti TRAPPIST-1, meningkatkan hipotesis bahwa kehidupan dapat universal. Sistem ini memiliki beberapa planet berukuran kecil dalam zona layak huni, mirip dengan bumi kita. Teleskop James Webb memberikan data yang mendukung keberadaan molekul organik di eksoplanet ini. Dengan kemampuan observasi inframerah, JWST dapat mendeteksi atmosfer dan tanda-tanda potensi kehidupan seperti air dan metana. Misi ke Mars seperti Mars Sample Return bertujuan untuk mencari bukti kehidupan di luar bumi. Misi ini akan mengambil sampel tanah Mars dan membawanya kembali ke bumi untuk analisis mendalam, mencari tanda-tanda mikroba purba. Demikian pula, Enceladus, bulan Saturnus, menunjukkan potensi dengan samudra air cair di bawah permukaannya. Penelitian menunjukkan adanya hidrokarbon dan energi geotermal yang bisa mendukung kehidupan seperti di bumi awal. Perbandingan periode orbit menunjukkan bagaimana planet-planet ini berputar dalam zona layak huni, mirip dengan sistem tata surya kita. Ini memperkuat gagas kehidupan mungkin umum di alam semesta. Penelitian tentang asal-usul kehidupan terus berkembang pesat, didorong oleh kolaborasi interdisipliner dan teknologi baru seperti CRISPR dan AI. Meskipun masih ada tantangan dan probabilitas rendah menurut model matematika, eksperimen menunjukkan prosesnya lebih mungkin daripada sebelumnya. Hingga 2030, penelitian akan fokus pada pencarian kehidupan di Mars dan Enceladus. Kolaborasi antara bidang biologi, kimia, dan astrofisika telah mempercepat penemuan. Teknologi CRISPR memungkinkan pengeditan genetik yang akurat, sementara AI membantu mensimulasikan evolusi molekuler awal. Meski model matematika menunjukkan probabilitas rendah untuk abiogenesis, eksperimen laboratorium terus membuktikan bahwa sintesis molekul organik dan pembentukan protosel lebih mungkin terjadi daripada yang diperkirakan. Hingga 2030, fokus penelitian akan tertuju pada pencarian bukti kehidupan di Mars melalui rover dan misi sampel, serta di Enceladus melalui penelitian plume airnya yang kaya molekul organik. Secara keseluruhan, tren positif dalam penelitian asal-usul kehidupan menunjukkan kemajuan signifikan, meskipun tantangan tetap ada. Garis waktu penemuan ilmiah menggambar step panjang ini. Terima kasih sudah belajar bersama Nalar Yoga. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, supaya kita bisa terus menjelajah logika dan ilmu bersama.